Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen uji kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Raka Cesaria Putra Pradana, SPD, NIM 245074473, LPTK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Pada saat ini saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan judul Membina Persahabatan Sejati di kelas 11.6 SMA Negeri 1 Cibebar. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik? Baik semuanya? Baik. Oke, selamat siang. Siang. Oke, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan klasikal kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, ketua kelas? Siapa ketua kelas? Silahkan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memeriksa kehadiran dulu. Kita absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada? Siapa? Sofi, Nandi, sama siapa lagi? Udah. Sofi, kenapa Sofi? Sakit. Terus ada lagi? Nandi nggak ada ya. Baik. Bentar, kita mulai absennya. Yang pertama Aditya Ramadhani, Agi Septiawan, Agustian, Aldo, Febrianto, Alisa Nurul Inayah, oke, Andini, David, Destia Reina Putri, Davis Nur Irmansyah, Dila Putri, Dio Rusdian, ada Dio, ada. Dirli, ada. Faisal Adriansyah, Farlan Maulana, Marcella, Mila Nurlela, Muhammad Eka, Muhammad Haikal, Nandi tidak ada ya. Nenda, Febiola, Putri Nopi, Radwa, Rafli, Ratu Wening, Regia Warsila, Reva Hosya, Ria Revi, Syahrul, Satria Abdul, Sylvie, Sofi Firaina nggak ada ya. Syakila, kemudian Farel, ada. Willy, Wulandari. Oke. Berarti yang tidak masuk 2 orang. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke inti pembelajaran kita, yaitu adalah tentang kesepakatan kelas dulu. Oke? Selama
pembelajaran kita ini, selama klasikal, bimbingan dan konseling ini, Bapak harap tidak ada yang mengobrol di belakang. Oke? Semua tolong memperhatikan ke depan. Ya? Ini kita perjanjian dulu ya. Jadi, apabila ada yang mengobrol di belakang, berarti siap bertukar tempat. Oke? Jadi, apabila ada yang mengobrol di belakang, berarti siap untuk menjelaskan apa yang akan dijelaskan di depan. Oke? Oke, gitu ya. Jadi, semuanya santai aja. Jangan tegang, tenang aja. Jadi, selanjutnya sebelum kita mulai ke materi, untuk mengawali materi kita, di sini ada yang memiliki tentang masalah persahabatan sebelumnya. Ada? Ada yang pernah merasa dikecewakan dengan sahabatnya? Boleh di-share di sini. Nggak usah disebutin nama sahabatnya. Kita punya 2 menit untuk menjelaskan. Boleh, sok cung aja, nggak apa-apa. Masa harus ditunjuk? Nggak apa-apa, sok sharing soal, Pak, saya pernah dikecewain sahabat saya. Pak, sahabat saya pernah pacaran sama mantan saya. Nah, Farlan ketawa tuh, kayaknya pernah ngalamin. Gimana Farlan? Sok, nggak apa-apa, bilang aja. Pernah ada cerita sesuatu tentang sahabat? Pernah. Kenapa sama sahabatnya? Tidak nepatin janji. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Dila? Pernah ada masalah dengan sahabatnya? Atau yang mau berbagi pengalaman dengan sahabatnya? Agi? Masa nggak pernah punya sahabat? Di sini pada punya sahabat nggak? Punya? Kamu nggak? Yang lain ada yang punya? Adit punya? Pernah dikecewakan dengan sahabatnya? Enggak. Berarti sahabatnya baik dong. Luar biasa. Berarti persahabatan yang Adit jalin sepertinya sudah sesuai dengan keadaan sahabat yang selalu ada, ya. Sahabat yang selalu jujur, ya kan? Kalau sahabat selalu mendukung nggak sih sama keputusan kita? Selalu. Kalau sahabat yang baik harus mendukung nggak? Kalau baik. Kalau buruk? Kalau misalnya ternyata, kamu pacaran sama orang ini, dia kan tukang selingkuh. Udah, kamu mending udahin aja. Mau setuju atau enggak? Bingung ya? Oke. Selanjutnya kita akan memasuki sedikit pengalaman. Tulis sedikit pengalaman kalian karena kalian tidak mengungkapkan secara langsung. Bapak minta buat secari kertas. Buat sebuah kertas, ya. Boleh nyobek, boleh. Boleh nyobek, boleh. Disobek aja kecil. Di situ kamu ceritakan tentang sahabat kamu. Nanti di akhir kita kumpulkan. Boleh, sok. Silakan. Nah, dibagi 2 aja, satu kertas bagi 2 nggak apa-apa. Yuk, langsung. Nggak usah pikir panjang. Apa itu? Nah, masukin dulu. Oke? Nah, ingat, teman di pinggir kalian, di sisi kalian, jangan sampai ada yang melihat cerita kalian. Ini rahasia kamu dan aku. Kalian dan saya, gitu. Boleh kamu diceritain, Pak, sahabat saya mah ngajak anu goreng lah, misalnya gitu. Atau Pak, sahabat saya ngajaknya ke hal-hal negatif mulu. Berarti di situ ada yang harus kita pikirkan. Apakah sahabat kita baik, pertemanan kita baik atau tidak? Pertemanan kita toksik atau tidak? Kan kita harus lihat.
Oke, silahkan ditulis. Oke, sudah? Sudah ditulis? Nah, tenang aja, nggak usah berpikir panjang, nggak usah bikin pusing. Pak, sahabat saya selalu mengingatkan di saat saya salah mengambil jalan. Pak, sahabat saya selalu ada ketika saya sedih. Pak, sahabat saya orang yang selalu mengingatkan saya ketika saya hilaf. Sudah? Kalau sudah, boleh dilipat, simpan di bawah buku kalian dulu, nanti di akhir kita kumpulkan. Sudah semuanya? Udah? Oke? Selanjutnya, masih semangat? Masihnya lemes amat. Oke. Sebelum kita lebih semangat lagi, biar lebih semangat lagi, kita berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu, semuanya berdiri. Nah. Biar lebih fresh dari pagi kan udah duduk mulu ya. Oke? Itu yang di belakang udah berdiri. Oke, sekarang kita melakukan sedikit permainan, sedikit ice breaking. Clue-nya, kalau Bapak bilang oke, lakukan. Paham? Clue-nya kata oke. Paham? Paham ya? Paham? Silakan pegang kepala. Nah, yang pegang kepala berarti nggak konsentrasi. Oke, pegang pundaknya. Silakan turunkan tangannya. Oke, turunkan tangannya. Oke, angkat tangannya. Pegang kepala. Tuh, Nandi. Siapa? Nenda yang nggak fokus. Oke, turunkan tangannya. Naikkan tangannya. Nah, nggak konsen. Lagi, ulang. Yuk. Oke, pegang kuping. Hidungnya dipegang. Pegang dagunya. Oke, turunkan. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan kembali duduk lagi. Baru jam berapa ini? Jam 11, sudah mulai hilang fokus ini. Oke, sekarang ada sedikit film pendek yang bisa menjadi inspirasi buat kalian dan ada beberapa hubungannya dengan materi kita kali ini. Jadi silahkan disimak dengan baik-baik. Nanti setelah ini kita akan bahas materi yang ingin kita sampaikan. Baik, silahkan disimak. Dari pertama kamu tersebut.
Pak, ayo cepat. Maaf, aku lagi sibuk nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Pak, iya deh. Ada apa nih? Ada nama semua tuh. Oh iya. Saat barang yang dibeli rentan belanja, pindah ke Blibli. Gadget dan elektronik gratis perlindungan lengkap. No belanja di Blibli. Maaf, Bang. Kalau juga, kenapa? Mancing orang Dia cuci-cuci aja. Udah sedekat dekil cerewet kan, pokoknya gue benci sama dia. Nggak aku rezeki. Ini dari pertama aku masuk sekolah. Pak, ibu saya berangkat dulu ya. Walaupun dari ini aku telat, tapi aku senang karena akhirnya aku punya teman. Gimana sih kok tadi kok nggak bisa buat capek tahu? Ya maaf ya, ini tadi berkerjaan. Alasan udah aku gimana aja. Iya. Mungkin makanya Iqbal tahu sisi pulang nggak? Yang warna merah. Oh itu barusan sisi. Gimana sih? Kok bisa dicuci? Kok banyak hujan terus jadi mau coba becus? Gimana sih ya? Maaf ya. Aduh, Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini kesannya. Kejualan
Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus melakukan pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, bisa. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia sih. Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gua buntutin aja lagi ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu remeh dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Tepuk tangan dong. Oke, itu dia tadi sedikit video inspiratifnya. Ada yang bisa menyimpulkan tentang apa tadi filmnya? Cung, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ya, Cung, ada nggak? Alisa?
Nggak ada nih. Akila? Apa tadi tadi filmnya tentang apa? Akila. Yang laki-laki satu ini dia itu terlalu apa ya? Dia terlalu meremehkan juga peduli sama orang-orang yang sekitar dia, jadi dia kurang mandiri. Kurang mandiri. Terus kurang melihat temennya yang mandiri, Yeah. sendiri, bekerja sendiri, dia jadi berubah jadi diri dia yang lebih baik. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Sakila dong. Yang di belakang ada yang mau menjelaskan? Salah. Dila. Jadi intinya belajar lebih mandiri lagi dan lebih memahami orang lain, belajar dari orang lain gitu ya. Oke. Mungkin itu sedikit video tentang inspirasi. Jangan pernah melihat orang dari visi. Kan tadi kan dia ngelihat ya, si temen yang satunya ngelihat buluk gini kan. Tapi padahal ternyata di balik itu dia ternyata seorang yang bisa kita bilang orang yang hebat, orang yang dewasa gitu kan. Jadinya jangan pernah melihat orang hanya dari fisik, tapi gimana lihat orang lain itu, gimana dia berjuang untuk menghadapi hidup ini. Siapa tahu mereka punya hidup yang lebih berat dari kita. Kan kayak gitu ya. Jadi jangan pernah meremehkan orang lain. Oh, kamu gini, kamu gitu, jangan pernah. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang membina persahabatan sejati. Oke. Apa itu persahabatan? Aldo, boleh dibaca? Apa itu persahabatan? Ini baca aja. Ya? Situasi. Oke. Jadi itulah persahabatan. Jadi persahabatan itu bukan hanya sebatas teman saja, sebatas kenal saja, sebatas WA-an aja, tapi hubungan timbal balik yang kuat antara satu individu dengan individu lain, dengan saling mendukung, saling menguatkan, saling menolong. Itu adalah hubungan timbal balik yang kuat. Kemudian ada intensitas emosional yang tinggi. Intensitas emosional yang tinggi adalah, ada yang tahu? Intensitas emosional yang tinggi itu adalah bagaimana kita menghadapi teman kita secara emosional. Ketika orang tuanya meninggal, apakah kita mempunyai empati atau simpati terhadap dia? Atau mungkin kalau anak zaman sekarang ketika lagi putus, dia nangis, kita ikut nangis. Nah, itu berarti udah punya intensitas emosional yang tinggi. Orang tuanya meninggal, dia berempati, datang ke rumahnya. Kalau bisa ikut membantu persiapan di rumahnya. Biasanya itu seorang sahabat itu memahami, berusaha bagaimanapun caranya untuk memahami emosi yang sedang dihadapi oleh sahabatnya. Ketika dia sedih, dia berusaha untuk memposisikan diri di sahabat itu dan ikut membantu keluarganya. Itu antara empati dan simpatinya berjalan. Oke? Paham ya? Sampai situ ya. Kemudian dukungan dalam setiap situasi. Nah, contohnya yang tadi. Dukungan setiap situasi itu kayak tadi, ketika emosional kita sudah intens gitu terhadap teman kita, terhadap sahabat kita. Ada orang tuanya meninggal, kita datang ke rumahnya, bantu-bantu ke rumahnya. Atau mungkin ikut mengantarkan keluarganya yang ke makam dengan membawa kerandanya, itu salah satu dukungan dalam setiap situasi. Bukan cuma lagi banyak duit nih, datang. Lagi nggak punya duit, boro-boro ingat. Ya kan? Jadi, Agi lagi, wah cair nih, dana nih. Terus nanti Dirli datang. Boleh nih Gi. Nah, giliran Agi nggak punya duit, Dirli jangankan datang.
nge-WA aja enggak, gitu kan? Nah, kalau itu bukan teman sahabat, tapi teman cari untung gitu. Paham ya? Selanjutnya, ciri-ciri persahabatan sejati, yaitu saling menyayangi dan mendukung, setiap dalam suka dan duka, jujur dan menjaga rahasia. Jadi seorang sahabat yang sahabat sejati itu, dia tidak pernah membocorkan rahasia ke siapapun. Radwa baru cerita kemarin, saya dekat nih sama perempuan ini, tahu-tahu sama Faisal, dikabarin ke semua orang. Itu bukan sahabat itu. Gitu loh. Kalau kata orang Sunda apa? Cak-cak bodas. Gitu ya. Itu. Jadi seorang sahabat, untuk menjadi seorang sahabat atau mungkin mencari seorang sahabat itu bukan hal yang mudah. Makanya ketika kamu bertemu dengan seseorang, jangan pernah langsung memberikan cerita kamu seluruhnya. Karena kita nggak pernah tahu apakah seseorang ini yang akan kita anggap sahabat ini bisa menjaga rahasia atau enggak. Ya kan? Apakah dia setia dengan setiap suka duka kita? Kayak Dirli dan Agi tadi, giliran punya uang datang, nggak punya uang hilang, ya kan? Atau mungkin apakah ketika kita jujur, dia pun akan jujur? Kita nggak pernah tahu. Makanya sambil kita berjalan, sambil kita mencari dalam kehidupan kita ini, dalam mencari persahabatan, jangan asal membagikan cerita kita, apalagi terhadap orang yang belum kita percaya. Jadi carilah sahabat yang betul-betul sesuai dengan kriteria yang tadi, gitu loh. Oke, kemudian cara membina persahabatan yang awet. Nih, cara membina persahabatan yang awet adalah pentingnya menjaga hubungan yang kuat. Hormati perbedaan satu sama lain. Perbedaan satu sama lain. Kayak tadi, kalau tadi belum bisa menghormati, ngelihat, jelek, buluk. Nah, itu berarti tidak menghormati. Ya kan? Kemudian, jaga rahasia dengan penuh kepercayaan. Luangkan waktu untuk mengobrol bersama. Mengobrol bersama, tawarkan bantuan saat diperlukan, saling memberi dukungan dan motivasi. Jadi di antara yang kalian tulis tadi, apakah teman-teman kamu sudah melakukan itu? Atau mungkin ketika kamu diperlakukan seperti itu, apakah kamu yang melakukan hal yang mengecewakan terhadap teman kamu? Jadi materi ini Bapak harap dijadikan bahan introspeksi buat kalian. Ya. Bahan introspeksi untuk kalian, apakah kalian sudah menjadi seorang sahabat yang baik atau belum? Apakah tadi cuma datangnya pas lagi punya uang atau enggak, gitu kan? Atau mungkin apakah kita bisa menjaga rahasia untuk teman kita atau enggak? Ya kan? Gitu ya. Dan saling memberikan dukungan dan motivasi. Nah, ketika lagi ngedrop, Ria lagi ngedrop, sama Regia disemangatin, didukung. Misalnya Ria, aduh nilai Ria kemarin turun nih. Langsung, ayo semangat, kita harus lebih baik lagi. Ria kenapa? Sakit perut, mau ke air? Boleh, silahkan. Ya, sok, boleh. Selanjutnya, sikap terbaik dalam persahabatan. Sikap terbaik dalam persahabatan adalah masih nggak jauh dari tadi. Saling menghargai dan mendukung, mendengarkan dengan penuh perhatian, berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Gitulah. Jadi saling menghargai dan mendukung itu adalah salah satu jalan untuk menjadi kunci persahabatan. Mendengarkan dengan sepenuh hati, mendengarkan. Bukan cuma, jadi sahabat itu bukan cuma soal, gitu wae, kan? Kemarin diceritain, kemarin pacar saya gini-gini. Gitu doang, gitu kan? Ya, gitu doang, gitu kan? Jadi seorang sahabat itu tidak menyepelekan, tapi dia mau mendengarkan, gitulah. Kemudian, berkomunikasi secara jujur dan terbuka, ya. Hal-hal yang merusak persahabatan,
kurangnya komunikasi kejujuran, sikap egois, dan tidak peduli. Gitu. Jadi hal yang mengurangi, yang merusak persahabatan itu hal-hal seperti itu, nggak jujur. Itulah. Jangankan persahabatan, kerja aja sekalinya kamu nggak jujur, kamu nggak akan dipercaya sampai kapanpun. Ya kan? Gitu. Kemudian sikap egois dan tidak peduli, hanya memikirkan diri sendiri. Kita pengen didengar, kita cerita nih pengen didengar. Giliran teman kita cerita, nah cuma gitu aja, masa gitu aja nangis. Nah itu berarti tidak memiliki empati yang baik. Gitu. Jadi ketika teman kamu pengen didengarkan, maka dengarkan cerita orang lain. Mengabaikan perasaan teman. Nah, contohnya kayak tadi yang Bapak bilang, mengabaikan ketika dia bercerita, dia cuek gitu loh. Oke. Kemudian persahabatan sejati adalah harta yang tak ternilai. Gitu. Ini ada sebuah quote dari Anonymous yang bisa kita jadikan pegangan. Dan selanjutnya mungkin tadi adalah materi yang Bapak sampaikan, semoga bisa dijadikan bahan introspeksi dalam pertemanan kalian, ya. Kelas 11 ini biasanya sering terjadi yang namanya naik turun soal pertemanan. Yang tadinya tiba-tiba circle-circlean gitu kan. Yang tiba-tiba tadinya Aldo sama Adit aja berdua, ternyata Adit punya pacar, Aditnya sama pacar mulu kan gitu. Ya kan? Eka yang tadinya sama siapa sebelahnya? Sama David. Biasanya sama David aja berdua. Ternyata Davidnya punya pacar. Davidnya jalan sama pacarnya mulu. Sama Eka sugan ngabaran, gitu kan? Apakah dia ngabarin atau enggak? Ya kan? Oke. Ini ada sebuah lembar kerja dan dikerjakannya secara kelompok. Silahkan kelompoknya sesuai barisannya saja. Jadi ini bukan merupakan ujian, tapi mengenai evaluasi apa yang telah disampaikan oleh Bapak barusan, ya. Jadi silakan diisi anggota kelompoknya, nama kelasnya di situ. Dan nanti setelah itu silakan dikumpulkan, ya. Oke, dikerjakannya bareng-bareng aja, berkelompok. Ya, silakan. Waktunya 3 menit dari sekarang.
Sudah? Yang laki-laki sudah? Oke, silakan setiap kelompok untuk membacakan hasil yang kalian sudah isi, cukup yang A-nya saja. Paham? Yang A-nya saja. Silakan kamu berdiri sambil dibacakan tentang kata-katamu sendiri, apa yang maksud dengan persahabatan sejati, dan sebutkan minimal 4 ciri-ciri yang dari sebuah persahabatan sejati. Misalnya, ya. Silakan diawali dari yang paling ujung dulu, dibacakan yang nomor A-nya. Ya, berdiri. Silakan. Bagus, yang B-nya? Jadi A, B kan itu pemahaman konsep ada A dan B. Memiliki empati dan simpati, saling mendukung, duduk satu sama lain, menjaga rasa saling. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Selanjutnya, yang kedua silahkan. David. Selalu ada siap di saat kita lagi susah. Kemudian? Yang B, tidak memojokkan rahasia. 2, jujur. 3, mempunyai rasa empati kepada sahabat. 4, saling membantu dan menghargai. Oke, terima kasih David dan kelompoknya. Tepuk tangan dong. Selanjutnya, kelompoknya Kila. Ya. Boleh, mau Dila gantian, boleh. Yang maksud dengan persahabatan sejati itu yang selalu mendukung dalam keadaan apapun, menghargai dan menghormati satu sama lain. Ya. Intinya saling menghargai, saling mendukung dalam hal kebaikan, jujur dan menjaga rahasia dan berkomunikasi dengan baik. Oke, good, terima kasih. Kelompoknya Sakila, tepuk tangan lagi. Selanjutnya, kelompoknya Desti dan teman-teman. Yang dimaksud dengan persahabatan sejati itu kejujuran dan kepercayaan. Memberikan bahwa ada sahabat ciri-ciri dari sebuah persahabatan. Yang pertama kejujuran, kedua kepercayaan, ketiga kemampuan untuk diandalkan, yang keempat saling mendukung dalam mencapai tujuan. Baik, tepuk tangan dong buat Desti. Baik, selanjutnya kita sudah mencapai tahap akhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan ide-idenya, tadi yang sudah menyampaikan pengalamannya, dan yang sudah berani menampilkan hasil kerjanya. Dan kemudian sambil mengakhiri, alangkah baiknya kita berkomitmen. Oke? Berkomitmen sebagai sahabat yang
Baik, membangun komitmen yang akan diterapkan kepada diri kita sendiri. Paham ya? Paham? Misalnya, untuk pertanyaannya adalah, apa langkah pertama yang akan kalian lakukan besok untuk menjaga persahabatan kalian? Dari Bapak dimulai, dilanjut Feby, dilanjut Desti, ke sebelah sana, ke belakang. Nggak apa-apa sama. Oke? Saya akan menjadi seorang sahabat yang jujur. Dioper. Nah, Feby bilang dulu, saya akan menjadi sahabat seperti apa? Dioper. Yang bertanggung jawab. Saya akan menjadi sahabat yang selalu mendukung. Selalu mendukung. Saya akan selalu menjadi sahabat yang Menjaga rahasia. Oke, good. Saya akan menjadi sahabat yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi. Baik. sahabat yang saling menghargai. Saling menghargai. Mantap. Saya akan menjadi sahabat yang ada susah dan senang. Yang? Yang bisa ada susah dan senang. Oh gitu. Oke, bagus. Di saat susah dan senang. Oke. Menjadi sahabat yang Saya akan menjadi sahabat yang baik. oke. Yang selalu Saya akan jadi sahabat yang selalu menghargai. Saya akan jadi sahabat yang selalu menghargai. Saya akan menjadi sahabat yang selalu mendukung dalam berbagai tujuan. Yuk, langsung. Oke, langsung. Yuk. Langsung. Oke. Saya akan menjadi sahabat yang saling menghargai. Saling menghargai. Oke. Saya akan menjadi sahabat yang baik. Oke, yang baik. Yuk, lanjut. Saya akan menjadi sahabat yang baik. Jujur. Yang baik. Saya tidak akan menjadi sahabat yang Saya tidak akan. Saya akan menjadi sahabat yang baik dan tidak membohongi sama lain. Oke, good. Saya akan menjadi sahabat yang jujur. Oke, jujur satu sama lain. Saya akan menjadi sahabat yang jujur. Oke, lanjut. Saya akan menjadi sahabat yang loyal dan tidak egois. Tidak egois. Saya akan menjadi sahabat yang baik. Oke. Saya akan menjadi sahabat yang baik. Oke, baik lagi. Yang setia. Oke. Sini, kasih sini. Sini. Yo, Aika, mau jadi sahabat seperti apa? Yang baik aja. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Boleh dibawa ke sini penghapusnya. Oke, karena kita sudah mencapai tahap akhir, jadi bisa kamu ini kan, bisa kalian pahami tadi untuk dijadikan bahan introspeksi kalian selanjutnya dalam menjalin persahabatan. Untuk teman-teman ada yang mau merangkum apa yang tadi telah Bapak sampaikan? Oke, silahkan. Silahkan sambil berdiri, Gila. Oh iya. Agar kita menjalani persahabatan yang kuat, Ya. jujur dan saling mendukung dalam hal yang baik, saling terbuka satu sama lain, menjaga rahasia, berkomunikasi sangat baik, menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati, menghargai dan mendukung satu sama lain. Oke, terima kasih Gila, tepuk tangan. Oke, karena sudah di penghujung waktu pertemuan kita, terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi.